Hai Sobat Vlog, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bayu Roni Hidayat dengan saya sendiri. Pada kesempatan sore kali ini sembari ngabuburit, saya akan membagikan sebuah tips trik kepada kalian semua mengenai bagaimana caranya mencuci keril yang benar guys. Karena barang-barang pendakian yang kita punya tanpa kita jaga, tanpa kita rawat, lambat laun pun akan rusak, dan bahkan kalau kita sepelekan pastinya akan cepat rusak guys. Kan tentunya tidak mau. Kita tahu barang pendakian itu harganya mahal-mahal guys ya. Tas saja paling enggak 500.000 ya. 500.000 itu udah yang sedang ya guys ya. Merek Rai, Konsina ya. Itu belum matrasnya, belum juga SB, sleeping bag dan lain sebagainya guys. Nesting juga ada kompor di sana. Tanpa kita rawat pastinya kompor akan karatan. Apalagi kalau keril ya, kalau kita sembarangan cara mencucinya, menjemurnya, pasti lama-lama warnanya akan pudar dan cepat jelek guys ya. Oke, sembari kita ngabuburit, kita santai saja ya. Yang pertama, bagaimana sih agar keril kita tetap terjaga, tetap bagus ya, dan tetap awet dalam penjagaan? Yang pertama yaitu sebelum mencuci kita keluarkan dulu seluruh barang yang ada di keril guys ya. Biasanya kita ada yang lupa, ada tabung gas di situ, ada bekas plastik dan lain sebagainya. Kita sterilkan dulu dari barang-barang pribadi kita ya. Lalu baru kemudian kita siapkan untuk penyucian guys ya. Yang pertama yaitu keluarkan dulu seluruh barang-barang yang ada di keril guys. Baik itu yang kecil, plastik dan lain sebagainya guys. Yang kedua, jangan mencuci menggunakan mesin cuci guys ya. Kita mencuci keril itu beda dengan mencuci baju guys ya. Keril itu ada yang namanya besi yang berada di punggung kita ya, frame ya. Kita harus keluarkan, dan bahan keril itu tidak cocok untuk dicuci di mesin cuci guys ya. Saya belum pernah mendapati bahan keril bisa dicuci di mesin cuci. Karena keril itu ada sisi punggung yang keras ya, pastinya akan merusak kerilnya itu sendiri, juga akan merusak mesin cucinya itu sendiri. Pastinya kita tidak mau kita kehilangan mesin cuci kita pun keril kita guys. Yang pertama, kita jangan mencuci menggunakan mesin cuci guys. Selanjutnya yang kedua, gunakan air dengan suhu hangat untuk membersihkan keril guys ya. Kita menggunakan suhu yang hangat ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas ya guys, artinya sedang ya. Bisa kita menggunakan air panas kemudian kita campurkan lagi dengan air dingin ya, agar suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu kedinginan guys ya. Itu yang selanjutnya yang ketiga ya. Jadi tidak menggunakan air panas ya, karena kalau kita menggunakan air panas pun ya nanti berakibat fatal kepada kerilnya itu sendiri. Dan ketika air dingin pun asal jangan kedinginan ya, itu tidak mengapa guys. Tapi kalau kalian di daerah pegunungan yang dingin ya, usahakan menggunakan air yang hangat ya guys, agar bahan keril itu tetap terjaga dan tetap terawat dengan baik. Yang keempat, tidak disarankan menggunakan deterjen, tetapi bila sangat perlu gunakan deterjen cair atau bahannya tidak terlalu keras guys ya. Dalam hal ini saya lebih merekomendasikan kepada kalian ya sabun colek ya guys. Namun sabun colek pun ya yang jangan terlalu keras-keras ya. Dan juga sabun cair ya, kan ada tuh rinso cair. Nah, kalian bisa gunakan itu, dan itu jangan terlalu banyak ya guys ya. Kalian nanti itu sebagai penghilang noda saja ya, jangan sebagai pewangi ataupun lainnya. Kalau pewangi silakan menggunakan pewangi pakaian, itu sama saja bisa digunakan, sebagaimana bisa menggunakan royal, pewangi royal, pewangi downy dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu gunakan spons lembut untuk membasuh noda pada keril ya. Jadi menggunakan spons, bisa kalian menggunakan spons cuci ya, ataupun spons yang untuk mencuci nesting ya guys ya. Di situ untuk mencuci nesting itu sponsnya itu agak kasar teksturnya. Jadi lebih mudah untuk membersihkan noda-noda yang tidak terlalu membandel ya di keril kalian guys ya. Ketika kalian menggunakan sikat cuci pun jangan terlalu keras guys ya.
Jadi gunakan spons untuk noda-noda yang kecil guys. Dan ini pun saya beri tips lagi, yaitu gunakan spons untuk membersihkan cover bagnya guys. Karena ada beberapa cover bag itu kekurangannya ketika kalian rendam, dan jangan direndam ya guys ya. Kalian cuci itu nanti dalamnya putih-putihnya itu terkelupas guys ya. Makanya yang pertama jangan direndam, yang kedua basuh saja dengan spons yang halus ya. Hilangkan nodanya saja. Kalian bisa tambahkan dengan sabun cair ya, tadi rinso cair, ataupun dengan tadi sabun colek ya guys. Diusap saja, jangan kalian rendam, karena direndam itu ada tekstur beberapa cover bag yang saya temui ya. Salah satunya contohnya punya saya Arai, itu nanti terkelupas guys ya, putih-putihnya ya. Jadi akan terlihat sangat jelek ya. Punya saya ada Arai sama apa tuh namanya, satu lagi guys ya, pokoknya rusak itu Arai ya. Kalau kotrek itu enggak ya, punya saya kotrek enggak. Selanjutnya yang keenam ya, untuk noda yang membandel bisa gunakan sikat gigi, tapi jangan sikat terlalu kuat ya, jangan sikat yang terlalu kuat ya guys. Tadi saya bilang kalian bisa menggunakan sikat cuci, sikat gigi, namun jangan terlalu kuat ketika kalian menyikatnya guys. Agar apa? Agar bahan dari keril tersebut tetap terjaga kualitasnya dan tetap terjaga tidak brudul aslinya gitu ya guys. Kalian bisa tambahkan juga tadi dengan sabun cair ya. Sabun cair di sini bukan sabun mandi ya guys ya. Akan ada rinso cair, ada juga sabun colek, kalian tambahin sedikit untuk menghilangkan noda-noda yang membandel di tas keril kalian. Dan selanjutnya yang ke-8, 1 2 ya, yang ke-8, bersihkan resleting dari debu, pasir dan partikel lain menggunakan sikat lembut guys. Kalian bisa menggunakan sikat gigi, juga bisa menggunakan sikat cuci ya guys, namun jangan terlalu kuat ya, sedang saja ya, kita bersihkan ya, suwir-suwir ya. Lebih baiknya menggunakan sikat gigi ya, itu cari tekstur yang lebih lembut ya. Kan ada tuh, ada yang soft, ada yang apalagi ya guys ya. Pokoknya itu menggunakan sikat gigi yang lembut untuk membersihkan resletingnya itu sendiri. Dan bila perlu kalian cucinya ya, kalau tidak terlalu kotor banget, kalian bisa basuh-basuh saja bagian-bagian yang kotor guys ya. Tapi kalau sudah kotornya parah, bahkan sampai bau, kalian cuci semua itu lebih baik, namun tetap menjaga step by step sebagaimana yang telah saya sampaikan. Agar apa? Agar bahan keril kalian awet warna dan terjaga kualitasnya guys. Walaupun tidak menjamin ada kerusakan di sana sini, namun kita meminimalisir agar keril kita tetap awet dan tahan lama guys. Dan yang terakhir ya, jangan menjemur di bawah sinar matahari langsung, karena akan merusak warna keril itu sendiri. Dan ini yang paling penting dan yang paling fatal sering kita temui, bahwasanya kita ingin keril kita segera kering, namun fatalnya di situ kita tidak memperhatikan cara penjemurannya ya. Baik itu keril, baik itu celana gunung, baik itu sepatu gunung, baik itu SB dan lain sebagainya, peralatan gunung semuanya jangan sampai kita jemur di langsung dengan sinar matahari guys ya. Karena panasnya matahari itu lama-lama akan membuat warna dari bahan-bahan tersebut itu meledak ya, ataupun pudar, ataupun bisa menjadi, kalaulah biru muda itu bisa nanti keputih-putihan ya. Kalau merah itu nanti akan ada bercak-bercak putihnya di situ. Nah, pastinya akan semakin jelek bahan-bahan pendakian kita, bahan-bahan peralatan pendakian kita guys. Kalaulah kompor kofar, kotak, kompor kembang ya, ataupun apa tuh apa sih namanya, yang tongkat itu bisa kalian jemur di matahari langsung guys. Itu tidak akan merubah warnanya guys ya. Kecuali tongkat itu ya guys, jangan terlalu panas juga ya. Ketika sudah kering maka angkat langsung, agar apa? Agar warnanya pun tidak berubah ya guys ya. Jadi jangan sekali-sekali ya menjemur keril kalian di langsung dengan matahari, ataupun dengan sinar matahari langsung, dengan cahaya matahari langsung. Agar apa? Agar warna dari keril kalian ataupun bahan dari keril kalian tetap terjaga, tetap terawat dengan baik guys. Itulah tadi beberapa, ada berapa ya guys, 1 2 3, ada 10 macam tips trik cara mencuci keril kita agar keril kita tetap terjaga dengan baik dan tetap awet ya, Karena apa? Kalau kita tidak jaga, siapa lagi yang akan menjaga ya. Adapun mungkin kita beranggapan bahwasanya kita
menyewa ya, maka sebaiknya ketika kita menyewa kita pun perlu jaga guys. Karena apa? Ada satu pelajaran yang saya pelajari dalam kehidupan ini, saya pernah dapat mendengar dari guru saya bahwasanya energi negatif itu akan mencair menjadi energi negatif pula, dan energi positif pula akan mencair menjadi energi positif pula di sini guys. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat baik, suatu saat pun orang ataupun kebaikan apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan balik kepada diri kita masing-masing. Sebaliknya ketika kejelekan, kegiatan negatif ataupun suatu perbuatan negatif yang kita perbuat, suatu saat akan balik kepada diri kita sendiri. Maka apapun barang itu, baik itu menyewa apalagi punya sendiri ya, kita jaga dengan baik sebaiknya guys. Kita rawat, kita jaga agar tidak boros ya, karena pemborosan tidak baik guys. Kita tahulah barang pendakian itu mahal-mahal guys. Itu mungkin sekian tips trik cara mencuci keril yang benar dari saya guys. Semoga bermanfaat video ini untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen untuk membangun lebih ke depannya, lebih maju ke depannya. Dan jangan lupa untuk share ke media sosial kalian, barangkali ada sahabat, kerabat ataupun teman pendaki kalian yang membutuhkannya juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Bayoroni Hidayat undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam lestari.